dengan tingkat kenaikan bervariasi. Tidak mendapatkan rumah jabatan, namun diganti dengan kompensasi. Saya tidak keliru, marah saya sebenarnya masih anggap ini kurang besar, tapi sudahlah. Yes, gaji pokoknya sesuai dengan gaji pokok dia, 1 kali gaji pokok. Ya gaji pokok itu tentu berbeda sesuai dengan kepangkatan dan sebagainya. Nilai tunjangan profesinya ditingkatkan menjadi, ambil keputusan naik yang paling junior 208. Viral di media sosial bahwa gaji para anggota dewan naik sebesar 3 juta rupiah per hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, selamat datang di channel Kabar Nusantara. Informasi seputar berita di Nusantara. Di sini saya akan membagikan video mengenai apa betul Presiden Prabowo gaji DPR RI 100 per bulan ini faktanya. Tanda seru. Wahai saudaraku sekeyakinan, mari subscribe channel saya. Jika Anda subscribe, maka otomatis Anda membantu saya. Dengan membantu orang lain, Anda bisa masuk surga. Loncengnya jangan lupa untuk mendapatkan informasi dan video menarik terbaru dari kami. Kami minta maaf apabila ada kata-kata yang salah dan kurang sopan, karena kami sebagai manusia biasa yang tidak luput dari salah dan lupa. Selamat menyaksikan. Apa betul Presiden Prabowo gaji DPR RI 100 per bulan ini faktanya? Tanda seru. Gaji dan tunjangan anggota DPR lebih 100 juta rupiah per bulan, tidak patut saat masyarakat kesulitan ekonomi. Anggota DPR mendapat tunjangan rumah sebesar 50 juta rupiah per bulan, sehingga pendapatan resmi mereka lebih dari 100 juta rupiah tiap bulan. Para pengamat menilai hal ini tidak layak di tengah sulitnya ekonomi masyarakat, dan tidak sepadan dengan kinerja DPR yang tak memuaskan. Warga mendapatkan kesulitan dalam hal-hal mendasar, seperti kebutuhan pokok sehari-hari dan ada pajak yang dinaikkan. Keputusan soal perumahan ini bukan keputusan yang patut, ujar peneliti Indonesia Corruption Watch ICW Egy Primayoga kepada BBC News Indonesia, Senin, 18.08. Besaran penghasilan ini terungkap ketika anggota Komisi DPR TB Hasanuddin menanggapi pertanyaan mengenai sulitnya mencari uang yang halal di parlemen. Hasanuddin kemudian membuka penghasilan resmi yang diterimanya melalui gaji pokok, tunjangan rumah, dan tunjangan lainnya yang melebihi 100 juta rupiah. DPR buka suara soal isu gaji anggota naik hingga 100 rupiah juta. Ketua DPR Puan Maharani membantah isu kenaikan gaji anggota legislatif hingga mencapai 100 juta rupiah per bulan. Ia menyampaikan itu dalam merespons isu bertambahnya gaji anggota DPR menjadi 3 juta rupiah per hari atau 90 rupiah juga per bulan. Enggak ada kenaikan, kata Puan usai mengikuti upacara penurunan bendera di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu 17/8. Puan menjelaskan saat ini anggota DPR sudah tak lagi mendapatkan fasilitas rumah jabatan. Sebagai ganti dari fasilitas itu, anggota DPR diberikan kompensasi berupa uang rumah. Itu saja karena rumahnya sudah dikembalikan ke pemerintah, itu saja, katanya. Pada Oktober tahun 2024 lalu Puan juga pernah mengatakan kebijakan itu efektif dan bermanfaat untuk para wakil rakyat yang baru. Tunjangan rumah dinas itu disebut bisa dipakai buat memfasilitasi konstituen anggota dewan yang datang dari dapil masing-masing. Setiap anggota itu kan mempunyai juga hak dan kewajiban untuk bisa kemudian nantinya memfasilitasi jika kemudian ada konstituen atau kemudian ada orang dari dapil datang. Dan lain-lain sebagainya, ucap dia. Sekretaris Jenderal DPR Indra Iskandar juga membantah isu tersebut. Ia tak membantah angka tersebut. Namun, Indra menjelaskan jumlah itu bukan dari gaji melainkan dari tunjangan rumah. Salah itu kalau gaji 100 juta rupiah. Cek aja ke Kemenkeu. Kalau tunjangan perumahan itu beda dengan gaji, kata Indra saat dihubungi, Minggu, 18/8. Indra menjelaskan ketentuan gaji anggota DPR diatur dalam Sesekjen DPR Rino. Ku, 009.414 DPR RI XII, 2010. Sedangkan gaji pokok mengacu pada PP No. 75 tahun 2000 tentang gaji pokok pimpinan lembaga tertinggi, tinggi negara dan anggota lembaga tinggi negara. Di dalamnya menyebutkan gaji anggota maupun pimpinan DPR berada di kisaran Rp 4-5 juta per bulan. Namun, take home pay anggota maupun pimpinan DPR bisa lebih dari 100 juta rupiah jika termasuk dihitung dengan tunjangan lainnya, termasuk rumah. Sementara jika merujuk ke Kepres No.
65 tahun 2001, komponen tunjangan anggota DPR mulai dari tunjangan jabatan dan kehormatan mencapai 15 juta rupiah, tunjangan fungsional sekitar 20 juta rupiah, transportasi, hingga asuransi. Per 2024, DPR tak lagi mendapat tunjangan rumah. Sebagai gantinya, mereka mendapat uang tunjangan sekitar 50 juta rupiah per bulan. Ia di luar tunjangan perumahan itu enggak sampai setengahnya, 100 juta rupiah, kata Indra. Indra sendiri menyampaikan itu dalam merespons pernyataan anggota Komisi I DPR, TB Hasanuddin yang menyebut anggota DPR per bulan bisa menerima hingga 100 juta rupiah. Namun, ia menyebut jumlah itu merupakan pendapatan bersih atau take home pay. Hasanuddin mengatakan jumlah itu naik dari periode sebelumnya karena saat ini anggota DPR tak lagi mendapatkan rumah dinas. Ia mengatakan fasilitas rumah tersebut diganti dengan tunjangan sekitar 50 juta rupiah. Kan, tidak dapat rumah. Dapat rumah itu tambah 50 juta rupiah. Jadi take home pay itu lebih dari 100 rupiah juta, so what gitu loh, kata Hasanuddin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 12/8. Hari ini Prabowo sampaikan pidato kenegaraan dan nota keuangan di DPR, gaji PNS 2026 bakal naik. Presiden Prabowo Subianto akan menyampaikan pidato kenegaraan guna memperingati HUT ke-80 RI dan rancangan undang-undang RUU APBN 2026, termasuk nota keuangan dan dokumen pendukungnya. Dalam jadwal acara yang diterima Jawa.com, Presiden Prabowo Subianto akan menyampaikan pidato dalam rangka penyampaikan laporan kinerja lembaga-lembaga negara dan pidato kenegaraan dalam rangka HUT ke-80 RI pada pukul 10.00 sampai 10.45 WIB di Gedung DPR RI, Jakarta. Bahkan, sebelum berpidato, pemerintah akan lebih dulu memperlihatkan tayangan video capaian kepemimpinan Presiden Prabowo. Setelah menyampaikan pidato kenegaraan HUT ke-80 RI, usai salat Jumat, tepatnya pukul 14.57 sampai 15.42 WIB, Prabowo akan menyampaikan pidato kenegaraan dalam rangka penyampaian PENGA. Entar keterangan atas RUU tentang APBN tahun anggaran 2026 beserta nota keuangan dan dokumen pendukungnya. Dalam pidato Prabowo pada siang menuju sore itulah, biasanya akan menjadi momen yang paling ditunggu banyak pihak. Salah satunya para pegawai negeri sipil, PNS. Pasalnya, dalam pidato kenegaraan Presiden sebelumnya, perihal kenaikan gaji PNS yang erat kaitannya dengan realisasi APBN 2026 akan diumumkan. Pada tahun 2023, Presiden Joko Widodo secara resmi mengumumkan kenaikan gaji PNS sebesar 8% di hadapan para wakil rakyat di DPR. RAPBN 2024 mengusulkan perbaikan penghasilan berupa kenaikan gaji untuk ASN pusat dan daerah TNI Polri sebesar 8% dan kenaikan untuk pensiunan sebesar 12% yang diharapkan akan meningkatkan kinerja serta mengakselerasi transformasi ekonomi dan pembangunan nasional, kata Jokowi saat membacakan pidato nota keuangan RAPBN 2024 di Gedung DPR RI, Rabu, tanggal 16 Agustus tahun 2023. Berdasarkan pengalaman tersebut, apakah Presiden Prabowo akan mengumumkan kenaikan gaji PNS 2026 pada hari ini? Merespons hal itu, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Presidential Communication Office (PCO), Hasan Nasbi menyampaikan bahwa ia tidak bisa membocorkan kebijakan pemerintah pada tahun 2026 yang akan disampaikan Prabowo. Ia meminta seluruh pihak untuk menunggu pidato Presiden Prabowo yang akan disampaikan Jumat 15/8 besok. Menurut dia, dalam pidato Prabowo besok, akan terlihat secara gamblang postur APBN 2026. Kita harus belajar disiplin menunggu sesuatu itu sampai waktunya. Jadi, mungkin kita tidak biasakan bocoran A1, A2 atau A3 kepada teman-teman. Yang jelas kita tunggu besok pidato Presiden, kata Hasan Nasbi dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis, 14/8. Dalam nota keuangan tentu kita bisa melihat besok dengan cukup terang postur APBN kita, lanjutnya. Selain terkait postur APBN, dalam pidato kenegaraan besok Prabowo juga akan menyampaikan program apa saja yang menjadi prioritas dalam pemerintahannya sepanjang tahun 2026. Dan apa-apa saja program prioritas yang akan disampaikan Presiden. Mohon maaf, tidak bisa dibocorkan, pungkasnya. DPR dapat Rp3 juta per hari disebut jadi tanda buruknya manajemen pemerintahan Prabowo. Pengamat politik,
Ray Rangkuti mengatakan narasi kenaikan gaji anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI yang disebut mencapai 3 juta rupiah per hari akan semakin menjauh. Kan jarak emosional dan kesejahteraan antara rakyat dan wakil mereka di legislatif. DPR seperti kehilangan empati terhadap kesulitan rakyat menghadapi kesulitan ekonomi, kesulitan mendapatkan penghasilan bagi kebutuhan sehari-hari, ujar Ray saat dikonfirmasi pada Minggu, tanggal 17 Agustus. Ray menyampaikan, saat sebagian besar warga Indonesia semakin sulit dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari hingga fenomena tingginya angka pengangguran. Menurutnya, tak etis jika wakil rakyat sibuk menghitung tambahan gaji yang terus membengkak. Kenaikan ini juga seperti meledek kesulitan rakyat sehingga sempat menaikkan tagar Indonesia gelap, tukasnya. Selain itu, Ray menyampaikan, adanya informasi soal gaji DPR yang mencapai 3 juta rupiah per hari tersebut, menjelaskan sikap dan manajemen politik pemerintahan Prabowo untuk mendahulukan sejahterakan pejabat dan mengesampingkan kesejahteraan rakyat. Rakyat dipungutin pajak tinggi-tinggi, pejabat disiram gaji dan bonus melimpah. Rakyat boleh menderita, pejabat harus tetap sejahtera, kata Ray. Selain itu, Ray menilai naiknya gaji DPR ini merupakan bagian dari strategi pemerintah meninabobokan DPR sekaligus hadiah pemerintah atas sikap DPR yang lebih banyak diam daripada mengkritik. Perlu kita ingat, kenaikan di pusat biasanya akan diikuti oleh legislatif daerah, imbuhnya pemborosan anggaran. Tak hanya itu, Ray mengatakan, kenaikan gaji DPR ini tidak sejalan dengan program efisiensi yang sebelumnya digencarkan oleh pemerintahan Prabowo. Padahal, guyuran gaji dan bonus ini bertentangan dengan program pemerintah untuk efisiensi anggaran. Banyak rencana program pemajuan daerah dipangkas karena efisiensi anggaran, imbuhnya. Ia mendorong agar pemerintah membatalkan kenaikan gaji DPR tersebut agar tidak terjadi kesenjangan dan kecemburuan di antara lembaga, terlebih lagi banyak daerah yang mengalami paceklik anggaran akibat efisiensi. Dipangkasnya dana transfer daerah mengakibatkan daerah-daerah menaikkan pajak rakyat demi mengongkosi program pembangunan daerah dari para kepala daerah. Akibatnya, demonstrasi masyarakat mulai terjadi, seperti yang terjadi di Pati, pungkasnya. Pidato Presiden di depan DPR pengantar nota keuangan RAPBN 2026, apakah soroti pensiunan dan kenaikan gaji. Sidang paripurna DPR pada Jumat tanggal 15 Agustus tahun 2025 menjadi perhatian publik saat Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato pengantar rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara RAPBN 2026 beserta nota keuangan. Dalam pidato tersebut, masyarakat luas, terutama kalangan aparatur sipil negara ASN dan pensiunan, menunggu dengan cermat apakah Presiden akan menyinggung isu kenaikan gaji dan tunjangan tahun depan. Presiden Prabowo menegaskan bahwa RAPBN adalah instrumen vital untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan dan pembangunan nasional. Ia memaparkan 8 program prioritas yang menjadi fokus pemerintah, antara lain pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan, energi, koperasi desa, pertahanan semesta, investasi, dan program makan bergizi gratis. Program-program tersebut, menurut Presiden, menjadi tulang punggung dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat sekaligus menjaga kemandirian bangsa. Powered by Glia Studio. Namun, publik menyoroti satu hal, apakah dalam RAPBN 2026 pemerintah menyiapkan ruang fiskal untuk kenaikan gaji ASN dan pensiunan. Dalam pidatonya, Presiden memang lebih banyak menyoroti aspek pembangunan jangka panjang, perbaikan layanan publik, hingga efisiensi anggaran. Tidak ada penyebutan eksplisit soal kenaikan gaji ASN maupun penyesuaian pensiunan. Meski begitu, Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam kesempatan terpisah memberikan penjelasan bahwa pemerintah masih melakukan kajian mendalam. Kami memahami harapan para ASN dan pensiunan. Namun, keputusan soal gaji tidak bisa diambil terburu-buru. Semua harus dihitung sesuai kondisi fiskal negara dan prioritas pembangunan, ujar Sri Mulyani, sebagaimana dikutip dari keterangan resmi Kementerian Keuangan. Menurut Menke, ruang fiskal 2026 difokuskan pada pembiayaan program prioritas yang langsung bersentuhan dengan masyarakat luas, seperti pendidikan dan kesehatan. Kendati demikian, ia tidak menutup kemungkinan adanya skema penyesuaian gaji ASN atau tambahan dukungan bagi pensiunan, bergantung pada perkembangan ekonomi makro dan penerimaan negara. Sejumlah pengamat menilai, strategi pemerintah ini merupakan langkah realistis.
Kenaikan gaji ASN dan pensiunan memang penting, tetapi stabilitas fiskal dan keberlanjutan program prioritas juga harus dijaga. Bisa jadi pemerintah menunggu perkembangan triwulan pertama 2026 sebelum mengumumkan kebijakan terkait gaji, kata seorang pakar kebijakan publik. Di sisi lain, organisasi ASN dan kelompok pensiunan berharap pemerintah memberi kepastian lebih cepat. Mereka menilai kontribusi ASN dan pensiunan dalam menjaga jalannya roda pemerintahan patut dihargai dengan kebijakan yang berpihak pada kesejahteraan. Sidang DPR kali ini menandai awal dari pembahasan RAPBN 2026 yang akan berlangsung hingga pengesahan akhir tahun. Meski pidato Presiden Prabowo lebih menekankan arah pembangunan dan pemberantasan korupsi, sorotan publik tetap tertuju pada dua hal, apakah gaji ASN akan naik dan bagaimana nasib pensiunan di tahun depan. Jawaban atas pertanyaan ini tampaknya belum akan langsung terjawab. Publik harus menunggu hasil pembahasan RAPBN bersama DPR serta keputusan akhir pemerintah. Apakah ada ruang tambahan untuk kesejahteraan ASN dan pensiunan, ataukah prioritas tetap difokuskan pada program besar pembangunan bangsa? Pidato kenegaraan, Prabowo alokasikan Rp178,7 triliun untuk pendidikan, gaji PNS tak disinggung. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato kenegaraan dalam sidang tahunan MPR 2025 yang digelar di Gedung DPR MPR, Jakarta, Jumat tanggal 15 Agustus tahun 2025. Dalam kesempatan itu, ia memaparkan pokok-pokok rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara RUU APBN, tahun anggaran 2026 beserta nota keuangannya. Salah satu hal yang menjadi sorotan publik adalah absennya pembahasan mengenai kenaikan gaji aparatur sipil negara ASN atau pegawai negeri sipil PNS. Padahal, isu kenaikan gaji PNS 2026 sempat ramai diperbincangkan sejak awal tahun. Tidak ada isyarat kenaikan gaji PNS. Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, menegaskan bahwa tidak adanya penyebutan soal gaji ASN dalam pidato Presiden merupakan sinyal kuat bahwa kenaikan gaji PNS tidak masuk dalam prioritas pemerintah tahun depan. Kalau Presiden tidak menyinggung soal gaji dalam pidato kenegaraan, artinya memang tidak ada kebijakan ke arah sana, jelas Prasetyo kepada wartawan usai sidang. Dengan demikian, gaji pokok ASN diperkirakan masih mengacu pada ketentuan terakhir yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah PP Nomor 5 Tahun 2024 serta Peraturan Presiden Perpres Nomor 10 Tahun 2024. Fokus pada kesejahteraan guru dan dosen. Alih-alih membicarakan kenaikan gaji PNS, Presiden Prabowo lebih banyak menekankan komitmen pemerintah terhadap peningkatan kualitas pendidikan. Ia menyebutkan alokasi anggaran untuk kesejahteraan guru dan dosen akan diprioritaskan dalam APBN 2026. Untuk gaji, penguatan kompetensi, serta kesejahteraan guru dan dosen, pemerintah mengalokasikan Rp178,7 triliun. Termasuk di dalamnya tunjangan profesi bagi guru non-PNS dan guru ASN daerah, ucap Prabowo dalam pidatonya. Kebijakan ini disebut sebagai upaya memperkuat fondasi sumber daya manusia Indonesia melalui jalur pendidikan. Menurut Prabowo, tenaga pendidik merupakan pilar penting pembangunan jangka panjang bangsa. Isu kenaikan gaji PNS 2025 yang terbantahkan. Wacana kenaikan gaji PNS sebenarnya sudah mencuat pada April tahun 2025. Saat itu, sempat beredar kabar bahwa pemerintah akan menaikkan gaji ASN hingga 16%. Isu tersebut bahkan sempat masuk daftar pencarian populer Google Trends. Namun Badan Kepegawaian Negara (BKN) membantah kabar itu. Vino Ditatama, kala itu menjabat sebagai PIT, Kepala Biro Humas, Hukum, dan Kerjasama BKN, menegaskan bahwa tidak ada pembahasan kenaikan gaji PNS pada tahun 2025. Sejauh ini belum ada pembahasan teknis terkait kenaikan gaji PNS. Aturan gaji ASN masih mengikuti PP Nomor 5 Tahun 2024 dan Perpres Nomor 10 Tahun 2024, kata Vino saat dihubungi Kompas.com pada Selasa tanggal 8 April tahun 2025. Ia juga menegaskan, secara aturan, keputusan kenaikan gaji hanya bisa dilakukan jika disetujui oleh Kementerian Keuangan dan kemudian disahkan melalui Peraturan Presiden. Kenaikan gaji terakhir pada 2024. Pemerintah terakhir kali menaikkan gaji PNS pada tanggal 1 Januari tahun 2024. Saat itu, seluruh golongan ASN mendapat kenaikan sebesar 8%.
Kenaikan tersebut menjadi bentuk penyesuaian kesejahteraan setelah beberapa tahun stagnan. Sejak itu, hingga pertengahan 2025, belum ada kebijakan baru mengenai tambahan gaji PNS. Dengan tidak adanya penyebutan dalam pidato kenegaraan Presiden Prabowo, semakin kuat dugaan bahwa tahun 2026 pun tidak akan ada kenaikan. Rincian gaji PNS berdasarkan golongan. Sebagai informasi, berikut besaran gaji pokok PNS sesuai aturan terakhir yang berlaku. Golongan 3, IIA, Rp2.785.700, Rp4.575.200. IIB, Rp2.903.600, Rp4.768.800. IIC, Rp3.026.400, Rp4.970.500. IID, Rp3.154.400, Rp5.180.700. Golongan 4, IVA, Rp3.287.800, Rp5.399.900. IVB, Rp3.426.900, Rp5.628.300. IVC, Rp3.571.900, Rp5.866.400. IVD, Rp3.723.000, Rp6.114.500. IV, Rp3.880.400, Rp6.373.200. Jumlah tersebut hanya gaji pokok dan belum termasuk tunjangan lain yang melekat sesuai jabatan maupun beban kerja. Implikasi kebijakan, ketiadaan kenaikan gaji ASN bisa menimbulkan kekecewaan bagi sebagian PNS, terutama di tengah meningkatnya kebutuhan hidup dan inflasi tahunan. Namun di sisi lain, fokus anggaran pemerintah pada pendidikan mendapat dukungan dari berbagai kalangan. Ekonom dan pengamat kebijakan publik menilai, prioritas Prabowo terhadap guru dan dosen adalah langkah strategis untuk jangka panjang. Alokasi anggaran Rp178,7 triliun dinilai bisa membantu peningkatan kualitas pendidikan, sekaligus mendorong daya saing sumber daya manusia. Meski begitu, isu kenaikan gaji ASN tetap menjadi perhatian publik. Sebab, jumlah PNS yang besar di seluruh Indonesia menjadikan kebijakan terkait penghasilan mereka selalu berdampak luas, baik secara ekonomi maupun politik. Kesimpulan, pidato Presiden Prabowo di sidang tahunan MPR 2025 memberi gambaran arah kebijakan pemerintah pada tahun anggaran 2026. Absennya isu kenaikan gaji PNS mempertegas bahwa fokus utama pemerintah saat ini adalah pembangunan kualitas pendidikan. Dengan menempatkan guru dan dosen sebagai prioritas melalui anggaran besar, pemerintah ingin memastikan bahwa investasi terbesar bangsa ada pada peningkatan kualitas manusia. Sementara itu, harapan PNS terhadap kenaikan gaji tampaknya masih harus menunggu waktu lebih lama. Demikianlah video kabar Nusantara hari ini, yang bisa kami informasikan. Saksikan terus video-video terbaru dari kami. Jangan lupa subscribe sekarang juga. Kalau ada pertanyaan silakan komen di bawah dan jangan lupa subscribe channel ini dan bagikan ke teman-temanmu. Salam Nusantara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.